perencanaan dan pengendalian operasional. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kami dalam kelompok 2, yaitu mengenai layout atau tata letak dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sebelum kami menyampaikan materi ini, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Berkat Ivan Waru. Kemudian satu lagi teman saya yang tidak bisa bergabung dengan saya dalam penyajian materi kami, namanya Dian Hesti Harifah. Baik teman-teman, kita langsung saja dalam penyampaian materi kami, yaitu mengenai layout ini. Layout ini adalah sesuatu hal yang tidak asing lagi kepada kita, yaitu mengenai tata letak. Jadi di mana-mana tata letak sangat berpengaruh dalam suatu perusahaan atau pabrik. Bagaimana bisa melakukan penataan dalam suatu ruangan yang telah ada di dalam ruang produksi. Jadi pada saat ini kami akan menjelaskan bagaimana sih layout ini sebenarnya sesuai dengan apa yang telah kami muat dalam PowerPoint. Kami memberikan pengertian di sini mengenai layout ini. Nah, seperti ini layout pabrik adalah tata letak atau tata ruang. Artinya, cara penempatan fasilitas-fasilitas yang digunakan di dalam pabrik. Contohnya saja, mesin-mesin, alat-alat produksi, alat-alat pengangkutan, tempat pembuangan sampah, kamar kecil, jam, dan alat-alat pengawasan. Dan bukan hanya itu saja teman-teman semua, banyak lagi peralatan-peralatan yang sangat perlu layoutnya, tata letaknya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian dalam hal ini juga kami perlu menjelaskan mengenai dampak strategi yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout. Di antaranya kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontrak dengan konsumen, dan kemudian citra perusahaan. Jadi poin-poin ini sangatlah penting dalam strategi, dalam keputusan tentang layout. Jadi ada 7 poin yang telah kami sampaikan di sini. Kembali kami ulang, yaitu kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan konsumen atau kontrak dengan konsumen. Itu juga sangat penting. Dan terakhir yaitu citra perusahaan. Kemudian dalam hal ini juga kami perlu menyampaikan mengenai tujuan dan kegunaan dari layout ini. Yang pertama yaitu memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Ini hal yang paling penting, bagaimana kita memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik ini. Kemudian bagaimana juga kedua yaitu meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Ya, di dalam suatu perusahaan atau pabrik kita bisa melihat bagaimana alur tenaga kerja, penempatannya dalam suatu ruangan yang telah disediakan oleh perusahaan. Jadi sangat penting yang namanya meminimumkan. Kemudian mengusahakan aliran bahan dan produk itu lancar. Bagaimana supaya aliran bahan dan produk itu lancar? Contohnya saja dari bahan baku belum jadi sampai kepada proses pengolahannya. Tentu ada aliran supaya pengolahan produk itu lancar sampai kepada finalnya, yaitu hasil akhir dari produk yang telah diciptakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain dalam suatu organisasi, mulai dari awal sampai akhir atau finalnya. Kemudian meminimumkan hambatan pada kesehatan. Ini juga perlu. Layout ini sangat perlu meminimumkan hambatan pada kesehatan. Kemudian meminimumkan usaha membawa bahan. Kemudian memaksimumkan pemanfaatan ruang yang tersedia, memaksimumkan
keluasan menghindari hambatan operasi dan tempat yang terlalu padat, memberikan kesempatan berkomunikasi bagi para karyawan dengan menempatkan mesin dan proses secara benar, memaksimumkan hasil produksi, dan terakhir, meminimumkan kebutuhan akan pengawasan dan pengendalian dengan menempatkan mesin, lorong atau gang, dan fasilitas penunjang agar diperoleh komunikasi mudah dan siap. Jadi itu adalah poin-poin yang sangat penting dalam melakukan atau kegunaan dari layar ini. Kemudian kita harus tahu juga mengenai jenis-jenis layar. Sebelumnya teman-teman, mungkin kami sudah menggunakan layar infocus di sini, tetapi karena cahaya HP juga agak mengganggu, maka tidak dengan jelas materi ini kami sajikan di layar infocus melainkan saya coba menjelaskan lebih detail lagi kepada teman-teman, yaitu jenis-jenis layar. Jadi ada beberapa jenis layar yang harus kita ketahui. Yang pertama, layar perkantoran, yaitu pengelompokan pekerja, peralatan dan ruang untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan pergerakan informasi atau pembeda utama. Jadi ini bertujuan untuk menentukan posisi antara karyawan dan peralatan agar fleksibel, agar dalam proses bekerja dapat efektif dan efisien. Lalu jenis teknologi di sini biasanya telepon, fax, internet, dan lain sebagainya. Sangat berpengaruh yang menjadikan virtual company sehingga lebih fleksibel dan dinamis karena memindahkan informasi mudah secara elektronik. Kemudian, layar retail, tujuan untuk memaksimalkan keuntungan per kaki persegi luas lantai. Penjualan dan profitabilitas bervariasi secara langsung dengan eksposur pelanggan. Pengalokasian tata letak mengikuti selera konsumen yang memberikan daya tarik. Salah satu cara yang diterapkan dilakukan pergeseran tata letak produk yang bertujuan memengaruhi pandangan pelanggan sehingga menciptakan persepsi bahwa produk tersebut habis terjual. Kemudian, layar gudang. Layar gudang ini bertujuan untuk penanganan dan pengendalian barang dapat dilakukan secara baik sehingga barang tidak ada yang rusak. Layar ini disesuaikan dengan sistem persediaan yang dipergunakan seperti sistem FIFO, first in, first out. Selain itu juga bertujuan untuk mengoptimalkan antara biaya penanganan dan biaya terkait dengan ruang gudang. Manajemen layar gudang modern menggunakan 3 konsep, yaitu cross docking atau cara menghindari penempatan bahan dalam gudang dengan memproses secara langsung di saat bahan diterima. Kemudian random stacking, cara penempatan barang di mana terdapat lokasi yang terbuka, tidak ada pengkhususan barang tertentu sehingga dapat memanfaatkan fasilitas sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir dalam layar gudang ini yaitu customizing, yaitu penggunaan gudang untuk menambahkan nilai produk dengan melakukan modifikasi, perbaikan, guna menghasilkan produk yang unggul dan mampu bersaing dalam pasar. Kemudian, kita harus tahu juga mengenai layar posisi tetap. Layar posisi tetap ini merupakan metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja di mana material dan komponen utama akan tetap pada alokasinya. Gedung pabrik, jalan layang, pekerja dan peralatan yang datang ke lokasi. Faktor rumit dari layar ini adalah ruang terbatas di lokasi, bahan yang dibutuhkan pada tahap proyek yang berbeda, volume bahan yang dibutuhkan bersifat dinamis. Kemudian, layar berorientasi pada proses. Jadi pada layar ini, mesin dan peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu ruang, sehingga lebih fleksibel dalam menangani berbagai macam produk dan layanan. Jadi dalam hal ini juga ada keuntungan dari layar yang berorientasi pada proses, yaitu adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Jika terjadi permasalahan pada satu mesin, tidak menghambat kerja karena dapat dialihkan ke mesin yang lain. Kemudian, dalam hal ini juga tentunya ada kelemahan layar berorientasi pada proses,
yaitu peralatan yang memiliki fungsi umum sehingga memerlukan waktu proses produksi agak lama. Jadi ini adalah bagaimana layaknya dalam proses ini dan bagaimana orientasinya juga. Kemudian layout berorientasi pada produk. Nah, ini berbicara tentang produk yang dihasilkan oleh suatu pabrik atau suatu perusahaan bagian pengolahan barang. Nah, tata letak ini diilustrasikan sebagai penataan sumber daya produksi, yaitu manusia dan peralatan, dalam suatu aliran tertentu di dalam pabrik, dengan bahan baku yang akan bergerak secara bergiliran dan work center pertama hingga akhir. Jadi di sini juga ada masalah bottleneck, yaitu umum, ditentukan pada tata letak berorientasi produk. Tata letak ini memang kemungkinan jumlah produksi yang besar. Namun apabila salah satu work center mengalami masalah, produk work in progress akan terhambat pada work center tersebut. Dan apabila aliran bahan baku tidak dihentikan, maka jumlah bahan baku yang tidak diolah akan jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas work center untuk mengolah bahan baku tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, kehandalan dan strategi pemeliharaan yang baik sangat dibutuhkan pada tata letak berorientasi pada produk. Nah, jadi teman-teman, itu adalah bagian-bagian mengenai materi yang telah kami sajikan dalam kelompok kami mengenai layout ini. Jadi kesimpulannya di sini bahwa layout sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan, tata letak perusahaan. Bagaimana suatu perusahaan itu bisa memiliki manajemen operasionalnya yang baik. Contohnya saja kan bagaimana suatu perusahaan mengolah suatu produk. Tentunya hal yang perlu dilihat oleh perusahaan yaitu bagaimana tata letak bahan baku, bagaimana juga tempat proses produksinya, bagaimana juga penempatan bahan baku yang sudah jadi, dan bagaimana juga proses produk tersebut diletakkan saat produk hendak dijual. Jadi ini adalah sangat-sangat penting untuk kita pelajari dalam manajemen operasional, terutama dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi itu adalah materi yang telah kami jelaskan pada saat ini, teman-teman. Time out. Kiranya apa yang telah kami sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.